biasanya itu seringkali terjadi dan seringkali kita abaikan. Kadang-kadang kita mendapati tanaman cabai kita kok daunnya kuning, diberikan pupuk tidak mau tumbuh. Nah itu mungkin, nah ini bisa sahabat-sahabat taniku lihat untuk serangan pateknya itu sudah mulai kering ya. Ini sudah beres, ini sudah kering ya, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke ya, berjumpa lagi bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Bazar Organik. Oke para sahabat-sahabat tani semua, alhamdulillah rabbil alamin ya, untuk serangan patek di pembuahan tahap kedua ini sudah berangsur membaik ya. Jadi sudah mulai kering pateknya, sudah beres. Mudah-mudahan nanti di pembuahan kedua ini yang buahnya super lebat ini tidak lagi terserang oleh yang namanya serangan patek ya sahabat tani, karena patek itu sangat merugikan sekali. Nah oke, maka pada hari ini agar pembuahan kedua itu bisa terselamatkan dari serangan patek, maka hari ini saya akan melakukan pemupukan, yaitu menggunakan satu jenis pupuk yang tujuannya untuk memperkuat dinding sel tanaman ya, ataupun memperkuat imunitas tanaman cabai saya ini agar supaya dinding selnya itu lebih kuat, yang sehingganya tidak mudah terserang oleh yang namanya patogen jamur. Nah ini bisa sahabat-sahabat taniku lihat untuk serangan pateknya itu sudah mulai kering ya. Ini sudah beres, ini sudah kering ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga tidak menyebar lagi, tidak tumbuh lagi jamur pateknya. Nah ini maka hari ini saya akan merutinkan di dalam pemberian unsur hara kalsium ya sahabat tani. Jadi kalsium itu sangat penting sekali kita berikan agar tanaman cabai kita itu lebih kuat dari serangan jamur tentunya. Selain itu juga banyak sekali manfaat-manfaat lain daripada penggunaan kalsium ya sahabat tani. Nah ini alhamdulillah untuk buah yang di tahap keduanya ini sangat bagus sekali, sangat mompior sekali tuh ya sahabat tani. Mudah-mudahan ketika panen nanti menjumpai harga yang bagus. Nah oke ya para sahabat-sahabat taniku semua, jadi alhamdulillah rabbil alamin, setelah saya berikan beberapa nutrisi untuk pembuahan, alhamdulillah nutrisinya itu bisa terserap sempurna oleh tanaman cabai kita, yang sehingganya dia mampu memunculkan bunga-bunga yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi buah. Nah maka untuk memperkuat buahnya ini agar supaya tidak lagi terserang patek, maka hari ini saya memberikan satu jenis pupuk, yaitu ini ya sahabat tani. Jadi pupuk kalsium dengan merek Kalha ya sahabat tani. Jadi ini saya aplikasikan secara tunggal dengan cara dikocor. Nah jadi manfaat daripada kalsium ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai kita ya sahabat tani, terutama ketika tanaman cabai kita itu berproduksi. Kenapa di dalam pengocoran ini saya menggunakan pupuk kalsium Kalha ya sahabat tani? Karena Kalha ini mengandung kalsium dan juga asam humat ya sahabat tani, dimana kedua unsur hara tersebut ataupun bahan tersebut seperti kalsium dan asam humat ini sangat bagus sekali untuk media tanam kita ya sahabat tani. Itu yang pertama untuk media tanam kita, kemudian bagian perakaran, dan nantinya selanjutnya akan sangat bermanfaat sekali untuk memperkuat imunitas tanaman baik dari segi batang, daun, dan juga bunga serta buahnya ya sahabat tani. Nah jadi manfaatnya yaitu diantaranya dia meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding sel tanaman, yang sehingganya tanaman itu tidak mudah terserang oleh yang namanya hama ataupun penyakit. Nah, kemudian merangsang ataupun memperbanyak serabut bulu-bulu akar yang berperan penting bagi penyerapan ion-ion pupuk, terutama nitrogen dan fosfat ya sahabat tani. Nah, itu yang saya bilang di awal tadi, yaitu akan memperpanjang usia tanaman cabai kita ya, dengan kita rutin mengaplikasikan kalsium. Kemudian mengikat logam-logam berat, yang sehingganya tanaman cabai kita itu tidak keracunan ya sahabat tani. Nah, biasanya itu seringkali terjadi dan seringkali kita abaikan. Kadang-kadang kita mendapati tanaman cabai kita kok daunnya kuning, diberikan pupuk tidak mau tumbuh. Nah itu mungkin ada logam-logam berat yang meracuni tanaman cabai kita, yang sehingganya walaupun kita berikan pupuk, tanaman cabai kita itu tidak mampu ataupun tidak mau untuk menyerapnya.
Nah, itu salah satu manfaat daripada penggunaan kalsium ya sahabat tani, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain. Tentunya itu sangat diperlukan sekali oleh tanaman cabai kita. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian ya. Nah, oke ya, para sahabat-sahabat taniku semua, langsung saja di sini saya sudah siapkan air untuk pelarutan kalsiumnya, dan selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ya sahabat tani. Jadi untuk penggunaan kalsium asam humat ini melalui kocor, saya menggunakan 3 sampai dengan 4 sendok makan per tangki 20 liter ya sahabat tani. Ini diaplikasikan secara tunggal saja. Nah, oke, untuk dosis per tangki 20 liter di sini saya gunakan sebanyak 3 sendok makan. 1 2 3. Nah, ini biasanya kalsium kan warnanya putih, ini kok hitam karena di dalamnya disertai dilengkapi dengan asam humat. Nah, asam humat itu tentunya sudah seringkali saya membicarakan manfaat daripada asam humat, yaitu untuk sebagai pH buffer, sebagai penyubur tanaman, pembenah tanah, kemudian sebagai rumah ya bagi mikroba, kemudian dia mampu mengikat ion-ion nutrisi yang kita berikan, yang sehingganya ion-ion nutrisi itu tidak mudah hilang akibat tercuci oleh air ataupun penguapan. Nah, oke, dan selanjutnya setelah kita aduk terlarut, kita masukkan ke dalam tangki sprayer untuk kita lakukan pengaplikasian. Selanjutnya kita lakukan pengaplikasian. Untuk dosis per tanaman per pokok itu 200 ml, diaplikasikan ke bagian pangkal batang ataupun ke bagian pupuk susulan. Nah, seperti ini ya caranya, diaplikasikan dengan interval itu 7 sampai dengan 10 hari sekali, bergantian ya, baik itu disemprot ataupun dikocor. Dengan kita rutin mengaplikasikan pupuk kalsium seperti ini, nanti insya Allah tanaman cabai kita itu usianya akan lebih panjang ya, karena dia akan merangsang serabut-serabut akar baru, kemudian menetralkan pH, serta memperkuat imunitas tanaman, yang sehingganya tanaman cabai kita itu tidak cengeng, tidak mudah terserang oleh penyakit seperti jamur, bakteri ya sahabat tani, yang biasanya itu ketika menyerang itu akan langsung mati. Nah, dengan kita rutin mengaplikasikan kalsium, nanti insya Allah tanaman cabai kita akan lebih panjang lagi usianya. Nah, oke ya para sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi praktek saya di dalam melakukan perawatan tanaman cabai di fase generatif ya sahabat tani. Jadi agar supaya buah-buah yang muncul ini bisa bertahan sampai panen, sampai dipetik, maka saya akan rutin mengaplikasikan kalsium dengan interval 7 sampai dengan 10 hari sekali. Artinya kalau 7 hari saya belum sempat, nanti di 10 hari insya Allah akan langsung saya berikan ya sahabat tani. Jadi nanti manfaatnya akan sangat bagus sekali. Nah, contohnya seperti ini ketika saya rutin mengaplikasikan kalsium, kemudian saya juga rutin memberikan fungisida untuk membasmi patek. Ini alhamdulillah untuk pateknya sudah mulai kering, sudah mulai bersih ya sahabat tani. Mudah-mudahan ini akan terjaga terus. Nah, oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk para sahabat-sahabat taniku semua. Tapi di sini bukan niat saya untuk menggurui ataupun sok pintar, akan tetapi saya berbagi ilmu sesuai dengan yang saya praktekkan, yang saya alami, dan yang saya buktikan sendiri ya sahabat tani. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi, tapi bukan niat saya untuk mengedukasi, tapi berbagi. Oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.